世事常行菩萨道，全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩Maria Sece yang sudah mengajak kita siang ya. Sebelum kita memasuki intisari ya, kita sama-sama berdoa dulu sesiang Sece. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，世代调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Oke, selamat malam ya, sesiang Sece. Jadi malam ini ya saya Amir Su ya bersama dengan Alung Sesiong Siswanto Sesiong dari komunitas Medan mendapat berkah sebagai moderator pada malam ini. Jadi mari kita Sesiong Sece ya menyiapkan hati kita ya, kita sama-sama belajar ya untuk memahami ya intisari ya pada malam ini dengan episode 1791 dengan judul mempercayakan sutra teratai serta memuji orang yang menerima dan menegakkannya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah
catatan tangan dari Master ya, yang berisikan sebagai berikut. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta, guru pembimbing bagi alam manusia, memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas dari para makhluk, sehingga pada akhirnya mengungkapkan ajaran sejati. Memberikan bimbingan secara baik dan sistematis pada para makhluk, mengubah kebingungan menjadi tercerahkan. Ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran menghabiskan seumur hidupnya demi memberikan pengajaran. Dikarenakan berlakunya hukum sebab akibat, Buddha akan memasuki pari-nirvana, mendengarkan perkataan dan mengamati perilaku dari para murid. Buddha terus mengkaji dan melacak orang-orang yang akan meneruskan Dharma di dunia. Oke, ini catatan tangan dari Master ya, dan kita akan bahas dimulai dengan item pertama. Oke, item pertama, yang pencerah agung alam semesta adalah guru agung umat manusia. Jalan ini telah terbuka dan dia kembali ke dunia ini untuk membimbing kita, tidak menyimpang sedikit pun. Mari kita lihat tulisan Mandarin untuk membimbing. Ini adalah tulisan Mandarin untuk jalan dan inci yang digabungkan. Jadi, ketika kita memasuki jalan, kita tidak boleh menyimpang seinci pun. Jadi, kita menyebut Buddha sebagai guru pembimbing bagi alam manusia. Ia ingin membimbing semua orang, jadi ia mengajar menurut kemampuan, tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Ia menggunakan metode yang sesuai untuk membimbing orang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas dari para makhluk. Oke, ini saya coba memahami ya di item pertama ini ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana Buddha ya selama 40-an tahun ya, 42 tahun itu memakai metode terampil ya, sesuai dengan kapasitas masyarakat pada zaman itu. Akan tetapi ya seumur dengan berjalannya waktu ya, tentunya Buddha ingin istilahnya menyampaikan ya ajaran Buddha itu ya supaya dapat dipahami ya, sehingga di gunung Linciusan ya, sehingga Buddha bisa menyampaikan pada saat itu tentang adalah Sutra Teratai. Jadi tentunya kita juga melihat ya bagaimana master kita ya menerima dari gurunya master ya, tentunya tentang Wei Chongsen ya dan Wei Fujiao ya. Jadi sebetulnya Ceci ini adalah dibentuk ya untuk ajaran Buddha dan untuk semua insan ya. Jadi tentunya ya kita juga di dalam Ceci ini kita mempunyai ya 10 ya yang harus kita pahami ya. Tentunya ini semua itu merupakan bagian daripada pembimbingan dari master ya. Jadi bagaimana master mendirikan Ceci ini, bagaimana kita sebagai lerawan ya harus mematuhi ya 10 sila yang kita ketahui bersama dalam dari Ceci. Oke, kita lanjut di item kedua oleh Siswanto Sesiong. Silakan, Kan Sesiong. Kan Amir Sesiong. Bab 2. Sampai 42 tahun telah berlalu. Dia juga sudah semakin menua, sehingga ia merasa harus menyampaikan Dharma yang sebenarnya. Jadi mulai mengungkapkan niat yang sebenarnya. Akhirnya mengungkapkan ajaran sejati. Jadi di masa lalu memberikan bimbingan secara baik dan sistematis pada para makhluk.
mengubah kebingungan menjadi tercerahkan, membangunkan makhluk hidup yang kebingungan ini satu demi satu dan membawa mereka ke jalan pencerahan. Oleh karena itu, Buddha Sakyamuni disebut sebagai ayah pengasih bagi 4 jenis kelahiran. Dia menghabiskan seumur hidupnya demi memberikan pengajaran. Dan dikarenakan berlakunya hukum sebab akibat, karmanya telah matang dan dia datang ke dunia manusia dalam kehidupan ini. Hukum karma di dunia manusia akan segera berakhir. Maka Buddha akan memasuki parinirvana. Dia terus mencari di antara para muridnya, ingin mendengar para murid setelah mendengarkan Dharma, apakah kalian telah menyimpannya dalam hati? Maka Sang Buddha ingin datang dan mendengarkan seberapa dalam pemahaman terhadap Dharma dalam hatinya. Jadi mendengarkan perkataan, ada orang yang sangat pandai berkata, Sang Buddha masih perlu mengamati perilaku dari para murid. Untuk nomor 2 ini, izinkan saya untuk memberikan kesan batin. Ada satu kutipan ya, mengubah kebingungan menjadi tercerahkan. Di sini kebingungan adalah kondisi batin di mana seseorang merasa kesulitan untuk berpikir jernih, kemudian sulit berkonsentrasi, dan tidak dapat memahami situasi atau informasi dengan baik. Maka itu dinamakan kebingungan. Kemudian pencerahan itu terjadi melalui pemahaman dan praktik kasih sayang dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yang seperti relawan suci selalu melakukan kebajikan dan memberikan kepada para penerima bantuan. Kita tidak hanya membantu orang lain keluar dari kesulitan, tetapi juga dapat mengatasi kebingungan kita sendiri melalui kegiatan bersumbangsih secara langsung. Baru dapat melihat dan memahami lebih dalam tentang kehidupan dan tantangan perjuangan hidup dari penerima bantuan yang sering kita lakukan. Jadi dapat memberikan satu pandangan Sesiong Setie, kebingungan bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kemudian saya lanjut. Next. Amir Susesio. Oke, baik Kak Sesiong. Jadi kita lanjut di item ketiga. Hanya dengan hati yang luas dan lapang dada dan mampu menerima segalanya, seseorang dapat menjadi teladan sejati di dunia ini. Untuk menjadi teladan bagi umat manusia di dunia, seseorang harus mencerminkan Dharma dalam setiap diam, ucapan, gerakan, dan tindakan. Selalu mencerminkan teladan dari suatu ajaran. Jadi Buddha ingin mencari murid-murid seperti itu. Sehingga Buddha mendengarkan perkataan dan mengamati perilaku dari para murid. Terus-menerus mencari. Buddha terus mengkaji dan melacak orang-orang yang meneruskan Dharma di dunia. Buddha mulai mengamati orang-orang dengan sepenuh hati. Mencari siapa yang dapat menerima Dharma ini dan di masa depan dapat meneruskan ajarannya di dunia. Oke, mungkin ini ya Sesiong Sece ya, apa yang kita baca ya. Dan setelah saya sendiri ya merenungkannya ya dengan tulus ya.
tentunya apa yang kita bacakan di item ketiga itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh master. Ya, jadi tentunya ya, master juga awalnya ada soal biksuni, ya, yang membacakan sutra-sutra, ya, ya seperti kita ketahui, ya, biksu ataupun biksuni, ya, itu adalah mempelajari ajaran Buddha, ya, dan bagaimana meneruskannya, ya, ke dunia, ya, ke masyarakat umum. Bagaimana caranya? Ya, tentunya dapat kita lihat langsung, dapat kita sadari, ya, kita sebagai relawan suci, tentunya kita sudah menyadari apa sebetulnya ajaran Buddha yang diinginkan oleh Buddha. Tentunya ya seperti ini kita lihat ya, dalam setiap diam, ya, ucapan, gerakan, dan tindakan selalu perlu mencerminkan teladan dari suatu ajaran. Jadi pada saat kita diam ya, tidak berbicara, ya tentunya kita semua ini tahu ya, bahwasanya dalam misi suci itu adalah misi budaya humanis. Ya, bagaimana kita ya mempelajari ajaran Buddha itu ya, dan kita coba linkkan ya di misi budaya humanis. Ya, tentunya misi budaya humanis kita semua Sesiong Sece ya sudah paham ya apa yang diinginkan oleh master. Ya, jadi kita saat kita duduk, ya, saat kita makan, tentunya itu adalah saat kita untuk berdiam. Dan waktu kita mengucapkan, ya, menyampaikan, ya, meneruskan, ya, ajaran-ajaran kebaikan ini kepada lingkungan kita. Dan dilanjutkan dengan gerak-gerik kita, ya, bagaimana gerak-gerik kita, ya, dalam lingkungan kita, dan bagaimana tindakan. Tindakan ini adalah bagian dari pengambilan keputusan. Semua itu tentunya harus mencerminkan ya ajaran Buddha sehingga kita menjadi teladan ya bagi lingkungan kita, sehingga teladan ini yang mendapatkan efek ya dari lingkungan kita ya, sehingga tentunya ya semua orang ya bisa mengikuti apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Tentunya ini semua juga merupakan pilihan ya, dan pilihan ini juga tergantung kepada jodoh ya masing-masing ya yang kita terlahir sebagai manusia di dunia sekarang ini. Oke, lanjut di item keempat, Kak Eun Sesiong. Ananda memohon petunjuk. Setelah Buddha parinirvana nanti, siapakah guru yang menjadi sandaran kami? Bagaimana kami membina diri? Kemana pula kami berdiam? Bagaimana caranya menyebarkan Dharma? Nah, next. Buddha menjawab, engkau hendaknya tahu bahwa sila adalah guru agung dari engkau sekalian. Membina dirilah dengan berdasarkan padanya, sebab dapat mendatangkan samadhi dan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Nah, next session. Kita hendaknya menjalankan sila, karena sila adalah mengikuti semua ajaran Buddha, melatih diri sesuai dengan aturan. Dengan demikian, sebab dapat mendatangkan samadhi dan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Hati kita tidak akan tergoyahkan oleh kondisi. Meskipun kita berada di tengah masyarakat, kita dapat hati kita tetap tenang. Siapapun yang kita temui, kita mampu melihat kebaikannya. Setiap orang adalah orang baik. Apapun yang diucapkan orang lain, kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Biarkan berlalu tanpa meninggalkan luka di hati. Jadi, jika ada orang yang mengatakan kata-kata baik maupun kata-kata buruk, selamanya menjadi pengingat kita
dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Konfusius mengatakan, di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Saya akan mengikuti yang baik dan memperbaiki yang buruk. Di sini izinkan saya berbagi kesan batin ya. Perihal kutipan, di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Saya akan mengikuti yang baik dan memperbaiki yang buruk. Ya, ini menurut saya ini adalah ungkapan yang menunjukkan pentingnya sikap terbuka dan kesiapan untuk belajar dari orang lain. Perlu memiliki sikap perilaku selalu belajar sepanjang hayat. Setiap pertemuan dengan orang lain dapat memberikan pelajaran berharga, baik itu kebajikan, pengalaman hidup, maupun pemahaman spiritual. Dengan mengamati perilaku, tindakan, dan sikap orang lain, dapat mengambil pelajaran dan mengembangkan kebijaksanaan diri. Seperti contoh melalui keterlibatan saya dalam kegiatan misi amal, saya dapat belajar dan melihat banyak berbagai cara para relawan berkontribusi pada masyarakat dan orang banyak yang bisa menginspirasi supaya saya lebih teguh untuk melangkah di jalan bodhisattva ini. Next, Siung. Oke, ini ada naskah sutra. Iya, naskah sutra. Sesudah ya, kata Sesiong. Sesudah Buddha parinirvana, sekiranya orang-orang dapat menegakkan sutra ini, semua Buddha akan bersukacita dan menampakkan kekuatan gaib tak terhingga. Demi mempercayakan sutra ini, mereka memuji orang-orang yang menerima dan menegakkannya. Ini ada di Sutra Teratai bab 21 dengan judul Kekuatan Gaib Tathagata. Oke, kita lanjut di item kelima. Setelah Buddha memasuki parinirvana, kita harus mulai memberikan pujian kepada orang-orang yang dapat menegakkan sutra ini. Setelah Buddha telah memasuki parinirvana, jika Anda menerima dan menegakkan ajaran ini dengan baik, menyebarluaskannya dengan baik, maka akan memiliki jasa kebajikan yang sangat besar. Mendengarkan harapan mendasar Buddha, mengembangkan kebijaksanaannya, mengungkapkan prinsip sejati ini, mengungkapkan harapan mendasarnya, serta menyebarluaskannya kepada dunia, sehingga dunia mampu menggambarkan harapan mendasar Sang Buddha. Dharma sejati yang memiliki jasa kebajikan tidak terhingga, maka memuji orang-orang yang menerima dan menegakkannya. Oke, ini tentunya tentang pujian ya, Changtan ya. Jadi kita sebagai lerawan ya, Siung Sece, tentunya ya masing-masing juga berkontribusi ya. Ada yang kontribusinya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit ya. Tentunya bagi yang sedikit ya kita berusaha ya memberikan pujian. Ya kita memberikan pujian ya ini karena kita melihat kontribusi relawan tersebut sangat luar biasa di luar kapasitas kita. Ya, kita memberikan pujian kepada relawan tersebut. Ya, tentunya hal-hal seperti ini dan relawan tersebut tentunya juga ya, dia melakukan ini semua karena sudah memahami ajaran Buddha itu. Ya, dia juga bukan sekedar ingin menerima pujian, tapi dari episode ini ya dan juga di ajaran Buddha dan sering juga ya kita mendengar
di lentera kehidupan, ya setelah sharing dari relawan-relawan, Master selalu memberikan ya sepertinya mendengar ya apa yang sharing dari relawan tersebut, ya sedang dan kadang ada memberikan pujian, ya tentunya pujian ini merupakan semangat ya bagi kita, ya, dan itu tentunya ya pujian ini kita sebagai relawan yang di Indonesia, ya kalau kita tidak di depan Master tentunya kita juga tidak bisa mendengarkan pujian dari master langsung, ya. Akan tetapi ya di komunitas kita, ya relawan-relawan ini ada yang juga sudah cukup senior, ya mereka sudah lama bersumbangsi, ya tentunya mereka itu merupakan teladan bagi kita semua, ya. Jadi tentunya ya bagi kita yang dengan kemampuan, ya ada kadang-kadang waktu, ya keterbatasan, ya dan segala karma yang di belakang kita, ya sehingga kontribusi ini kadang kita bisa sedikit, kadang bisa sedang, kadang bisa maksimal. Jadi tentunya kita saling memberikan perhatian, memberikan atensi dan memberikan teladan ya bagi masyarakat di sekitar kita. Dengan kita melakukan ini semua, tentunya kita semua sudah menyebarluaskan, ya. Jadi menyebarluaskan Dharma ini kepada dunia itu juga ya perlu ya metode-metode, ya, karena Buddha sendiri juga pada awalnya dengan metode terampil, baru terakhirnya mengarah ke Sutra Teratai ini. Oke, lanjut Sesiong, Kak En. Semua Buddha akan bersuka cita, menampakkan kekuatan gaib tak terhingga. Ketika semua Buddha mendengar bahwa semua orang bersedia menyebarluaskan Dharma dengan sepenuh hati, tentu saja semua Buddha ingin mengungkapkan rasa sukacita, sehingga suara batu ini berarti bahwa semua orang bersukacita, sama-sama mengeluarkan suara kebajikan. Mereka mengeluarkan satu suara yang sama, laksana semua orang saling berbicara melalui konferensi video, yang pada akhirnya membangkitkan sebuah ikrar kepada saya. Ketika membangkitkan ikrar, semua orang mengeluarkan suara yang serempak, yakni suara yang sama, prinsipnya sama. Jadi, semua sama-sama menjentikkan jari, menerangkan sebagai pujian atas kebajikan mereka. Mereka mengeluarkan suara ini, dan semua orang saling memuji, serta bersama membangkitkan ikrar untuk mewariskan ajaran Buddha kepada generasi mendatang. Amir Sesio, ada tambahan untuk bab 6 ini? Oke, mungkin ini saya coba ya, karena di sini suara batuk dan ada menjentikkan jari ya untuk menyampaikan pujian, ya. Jadi dalam hal ini yang saya pahami ya, jadi cara memberikan pujian itu juga ada metodenya, ya. Ya mungkin saya coba contoh ya. Kebetulan kita kan malam ini sebagai moderator ya, Sesiong ya. Jadi juga ya kita juga mengharapkan ya semua Sesiong Sece yang ya hadir ya di malam ini ya istilahnya bisa ikut sharing. Ya, dengan ikut sharing ya tentunya Sesiong Sece juga sudah berkontribusi menyebar luaskan ajaran kebaikan tersebut. Dan juga tadi saya teringat saya sampaikan ya ada yang memberikan kontribusi baik yang sedikit ya, sedang ya ataupun yang agak lumayan ya. Ya contohnya kita bisa menjadi moderator malam ini. Ini semuanya berkat kontribusi dari Sesiong Sece yang lain yang bisa menyiapkan intisari ya dan juga sebagai operator malam ini. Ya, itu juga suatu kontribusi sehingga kita semua ini merupakan suatu kekuatan. Ya, kekuatan ini tidak bisa uh, kita tidak bisa uh, lukiskan ya ataupun sampaikan itu kalau kita tidak menghayatinya. Karena segala sesuatu yang terjadi
itu karena ada unsur yang mengakibatkan itu terjadi. Dan juga sesuatu yang tidak terjadi, juga ada unsur yang menghalangi sehingga hal tersebut tidak terjadi. Ya, tentunya kita sama-sama ya waktu diam, waktu kita berbicara, waktu kita melakukan tindakan, ya semuanya itu kita perlu ya sama-sama ya dengan hati yang tulus ya seperti tadi dari doa ya bagaimana Master menyampaikannya ya bukan kita berdoa itu ya kita berdiam diri, kita mengikuti lagu tersebut ya tapi kita juga perlu menyampaikannya itu dalam hati kita yang terdalam ya sehingga hal-hal tersebut bisa mengundang tentunya eh, ya kita mengundang ya istilahnya hal-hal yang baik itu selalu berada di sekeliling kita. Mungkin itu tambahan dari saya Sesiong Alung. Silakan Wah, ada yang lain. Karen Sesiung, Amir Sesiung. Saya ingin menambahkan sedikit perihal tadi Sesiung ada menyebutkan perihal sebab dan kondisi. Ini saya ingin berbagi kesan batin. Saya pernah membaca buku Cermin Hati, perihal sebab dan kondisi ya. Semua manusia itu sangat peduli terhadap perjalanan kehidupan masing-masing, Sesiung Sesie. Ya, bagaikan naik kereta api kalau saya tidak salah ya. Itu kita tidak bisa turun dari kereta api itu sesuka hati kita. Jadi kalau kita naik kereta api stasiun Suci kan kita sudah ada jalurnya ya, kita mau dari Medan ke Kuala Namu misalnya kan. Kita tidak bisa turun di pertengahan karena itu sudah ada ininya ya titik-titik poin yang pemberhentian kereta api tersebut. Ya, sama juga sebaliknya. Misalnya tujuan akhirnya sudah sampai, kita juga sebagai penumpang tidak bisa memaksa, oh saya mau tetap tinggal di kereta ini. Ya, jadi istilahnya ini semua adalah sebab dan kondisi sebagai seorang manusia sejak dilahirkan, sebagian jalan hidup kita juga telah ditentukan ya berdasarkan karma masing-masing. Karenanya eh, harus menerima ya, harus menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ya, misalnya kondisi tidak sesuai, ya biasanya ini ya kita sulit menerima kondisi buruk ya, karena eh, saya manusia awam, saya tidak bisa juga masih belum bisa menerima kondisi buruk. Mengapa ini terjadi sama saya? Ya, ini perbedaan antara eh, tata gata dengan makhluk awam ya. Dan apabila kondisi sesuai dengan harapan, ya biasanya rata-rata ya manusia terlena ya, terlena dalam kepuasan diri ya. Seperti saya sendiri dalam sebelumnya mengenal dunia suci, saya juga terlena ya Sesiung Seci, tidak melakukan pelatihan diri karena tenggelam atas kepuasan dan kenikmatan duniawi. Ya, sekarang saya mulai belajar bagaimana apa yang disebut dengan kebenaran sejati dan pelatihan diri tersebut. Demikian itu yang bisa saya tambahkan. Amir Sesiung. Ya katanya Sesiong mungkin kita sudah di akhir ya Oh, daripada udah habis ya. hari ini ya. Jadi kita coba ya untuk Sesiong Sece yang ingin sharing ya bersama kita berbagi kesan batin ya. Ya apa yang sudah kita dapat malam ini ya. Tentunya ya itu semua kita sama-sama ya. Oke, maaf ya ini ada naskah sutra lagi. Ada lagi. Ya, saya coba bacakan ya. Biarpun menghabiskan waktu, kayaknya kita ada 8 ini, Sisil. 8 item ya. Oke, biarpun menghabiskan waktu selama karpa tak terhingga, tetap saja tak mampu menyampaikan hingga tuntas. Jasa kebajikan dari orang-orang ini adalah tiada berbatas dan tak berkesudahan. Bagai angkasa pada 10 penjuru, tiada batas yang dicapai. Ini naskah sutra tercantum di bab 21 kekuatan gaib tata gata. Jadi kita lanjut di pembahasan item ya.
Karena dengan naskah sutra tersebut ya, Sesiong Sece ya, kita agak susah memahaminya. Tapi bagaimana ya kita tahu master kita berusaha ya untuk menyebarluaskan naskah sutra ini dengan intisari yang kita pelajari bersama ini. Oke, di item ke-7 kita tahu bahwa ketika mendengarkan sutra, kita harus menghayatinya. Setelah menghayatinya, kita harus mengamalkannya. Hanya ketika kita menghayati dan mengamalkannya, kita layak dipuji oleh orang lain. Jika tidak, kita hanya mempelajari sutra. Setelah kita membacanya, kita melupakannya. Ketika semua orang berkumpul bersama, kita melafalkan sutra secara serempak. Setelah kita selesai melafalkannya, apakah kita masih mengingatnya? Kata-kata dan frasa itu lenyap bersama angin dan tidak ada satupun kata atau frasa yang tertinggal di dalam hati kita. Dengan demikian, menghabiskan seluruh hidup kita untuk melafalkan sutra pun tidak ada gunanya. Ketika kita membaca atau melafalkannya sutra, kita harus menghayatinya. Namun, ketika kita menasehati orang lain untuk menjunjung tingginya, selama sutra itu ada tempat itu bagaikan stupa harta karun. Siapapun yang bersedia mempelajari sutra ini dan melafalkannya harus dipuji karena jasa dan kebajikannya yang besar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita dapat mempraktekkan sutra ini, bukankah jasa dan kebajikannya menjadi lebih besar lagi? Oke, seperti tadi ya, tadi saya ada menyinggung bahwasanya master sebelumnya adalah biksuni. Ya, biksuni ini kita tahu ya, biksu-biksuni itu selalu mempelajari sutra. Ya, tapi yang kita ketahui ya, master bagaimana mempraktekkannya sutra-sutra yang dipelajari oleh master. Ya, kita coba dari sudut pandang ya, hanya dharma. Ya, kita tidak membicarakan tentang 4 misi ceci lah ya, dari dharma aja. Tadi seperti sebelum item ini ada naskah sutra, kalau kita baca, apakah kita paham? Ya, jadi bagaimana master ya selalu menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih sederhana dan diberikan contoh ya dari semua praktek suci. Ya, jadi tentunya ya seperti kita selalu bersama ya di dalam pembacaan intisari ya. Bagaimana kita ya diajak untuk sharing. Ya, kita diajak untuk sharing ya. Sebetulnya sesuatu yang kita dapat ya, kalau kita tidak sharingkan, itu kita hanya mendengar gitu. Kita tidak menyimpannya dalam hati. Tapi kalau dengan sharing, karena sharing itu adalah suara ataupun bahasa yang kita bicarakan. Tapi kosakata ya, bahasa yang akan kita sampaikan itu bagaimana itu bisa mencerminkan sutra itu sudah kita terima. Jadi itu ya sebetulnya itu yang saya pelajari ya Sesiong Sece. Karena ya memang saya sendiri ya berjodoh di dunia suci ini dari Sintak Siang ya Sesiong Sece. Jadi awalnya saya tidak paham apa yang disampaikan oleh master. Ya. Terus setelah zaman COVID ya ini sebetulnya mungkin saya hanya memberi contoh ya, karena mungkin juga di sini ada operator-operator ya yang selama ini selalu aktif ya untuk menayangkan ya. Jadi saya sebetulnya adalah operator tersebut. Ya, jadi saya banyak mendengar ya bagaimana moderator terus sharing-sharing dari relawan. Jadi semua itu saya pelajari. Ya, kadang saya puji. Ya, kadang saya juga merasa saya juga bisa dong. Saya bisa sharing. Saya belajar untuk menjadi moderator. Ya, jadi suatu kesempatan saya memberanikan diri ya, saya menjadi moderator. Ya, jadi dengan begitu ya, karena kita menjadi moderator, kita perlu menjadi teladan bagi lingkungan kita, ya istilahnya seperti itu. Ya, dan menjadi teladan itu ya tadi yang saya dapatkan untuk hari ini ya,
Menjadi teladan itu cukup kita untuk berdiam, ya, mengucapkan kata-kata, ya, dan tindakan kita. Itu semua tercermin. Tapi yang paling saya dapatkan hari ini adalah pada saat kita berdiam. Kita bisa memberikan teladan untuk orang lain. Jadi hal-hal tersebut inilah yang coba saya dapatkan ya hari ini. Saya coba ya untuk berbagi ya bagaimana ya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, Sesiong silakan, Kan En. Sudah selesai Amis Sesiung. Ini saya lihat ada Vivi Liang Secie yang raise hand. Silakan Vivi Liang Secie. Cảm ơn San rừng khai xứ, cảm ơn sư兄师姐, cảm ơn Alon dan Amirsu Sesiong. Naskah sutra yang pertama. Sesudah Buddha parinirvana, sekiranya orang-orang dapat menegakkan sutra ini, semua Buddha akan bersuka cita dan menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga. Demi mempercayakan sutra ini, mereka memuji orang-orang yang menerima dan menegakkannya. Memuji orang yang menegakkan sutra ini adalah karena para bodhisattva membangkitkan ikrar untuk menyebarluaskan sutra ini sesudah Buddha parinirvana nanti. Mereka batuk untuk melegakan tenggorokan secara bersamaan, sama-sama mengeluarkan suara kebajikan. Semua sama-sama juga menjentikkan jari ini sebagai pujian atas kebajikan mereka. Dan menunjuk jasa kebajikan dari menegakkan sutra, laksana angkasa yang tak bertepi. Karena ingin mempercayakan sutra teratai ini, sehingga mengucapkan kata-kata pujian pada orang-orang yang mampu menerima dan menegakkannya. Dan naskah sutra yang kedua. Biarpun menghabiskan waktu selama kalpa tak terhingga, tetap saja tak mampu menyampaikannya hingga tuntas. Jasa kebajikan dari orang-orang ini adalah tiada terbatas dan tak berkesudahan. Bagai angkasa pada 10 penjuru yang tiada batas yang dicapai. Sekalipun melewati kalpa sejumlah butiran debu, tetap tak habis pujiannya. 12 syair ini memberi pujian pada orang yang diberi kepercayaan dan jasa kebajikan yang didapatkan oleh orang-orang yang menegakkan sutra ini adalah tak terbatas dan tak berkesudahan. Angkasa juga adalah tak terbatas. Demikian juga dengan jasa kebajikan dari menegakkan sutra ini juga tak terbatas. Jadi dikatakan bahwa kita setelah mendengarkan Dharma, kita harus meresapkannya ke dalam batin kita. Kemudian dengan penuh keyakinan kita berusaha untuk bisa lagi menjelaskan kepada orang lain ataupun bisa membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Dengan demikian berarti juga ikut menyebarluaskan sutra teratai ini. Dan juga jasa kebajikannya adalah kalau kita bisa menapaki jalan bodhisattva ini dan juga dengan penuh keyakinan dengan sutra teratai ini kita akan bisa mencapai kebudayaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Kan En Vivi Liang Secie atas sharingnya. Masih ada lagi Sesiong Ya, Secie yang ingin berbagi kesan batin. Silakan Sesiong Secie. oke, kalau belum ada ya Sesiong kita masuk di kuis dulu karena ini udah Ah, jam boleh. 8.23 ya. Baik, baik. Oke, oke.
Ya, kita coba nih masuk di kuis dulu ya. Ini Ya, oke. Sejeh dari Jambi, Gracia Wijaya. Oke, kita sambil menunggu ya supaya kuis ini dapat ditampilkan. Jadi sebetulnya ya tentang judul hari ini ya, memuji orang yang menerima dan menegakkannya ya. Saya teringat suatu sesiung di dia sebetulnya namanya David Liu ya. Sesiung ini adalah sering di YouTube ya. Nanti saya coba ini ya, kita saling berbagi dulu sebelum kita masuk di kuis. Cara menjawab kuis ini ya seperti biasa ya di chat everyone ya. Dan juga untuk membantu ya tim rekap pemenang ya. Ya mohon kerjasamanya Sesiung Sece agar mencantumkan komunitas dari mana ya. Kalian ya Sesiung Sece. Oke, kita di kuis nomor 1 ya. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta, guru pembimbing bagi alam manusia, memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas dari para makhluk, hingga pada akhirnya mengungkapkan ajaran sejati. Kalimat di atas ada di bab ya, A, bab guru dharma, B, bab kemunculan supa mustika, C, bab kekuatan gaib, D, bab perumpamaan, E, bab kemunculan dari bumi. Oke, baru 2 yang menjawab. Yang C. Oke, udah di close ya. Kita lihat jawabannya adalah C ya, bab kekuatan gaib. Lanjut di nomor 2. Di bawah ini adalah Amesusio. yap. Ini sekarang chat roomnya hilang ya, di mana itu ya? Oh, Ini ini makanya C di main chat ya. Di main chat itu diklik. nggak tahu di mana ya ini. Pusing saya. Nggak apa-apa, udah nggak usah ikut. Nanti saya coba kutak-atik dulu deh. Ya, makasih Ya. ya. Ya, Ya, ini karena formatnya agak baru. Ya, Zoom iya. ini formatnya agak baru. Jadi Oke. kita sebagai lerawan ya perlu juga mengikuti teknologi ya, biarpun Iya, umur kita bingung saya, nggak apa-apa lah. Maklum ya orang Iya, tua. iya, iya. ya kalian Karena kalian kan suci ya. Oke, di bawah ini adalah hal-hal yang benar mengenai Buddha Sakyamuni kecuali A, guru pembimbing, B, yang maha sadar, C, dilahirkan di tengah kemiskinan, D, ayah pengasih di 4 kelahiran, E, mengubah kebingungan menjadi tercerahkan. Oke, ini sudah banyak yang menjawab yang sama. Oke, sudah di close. Kita lihat jawabannya C ya, dilahirkan di tengah kemiskinan. Dia terlahir sebagai pangeran ya. Oke, lanjut di nomor 3. Titik-titik adalah melatih diri demi alam manusia. A. Sang pencipta kasih. B. Sang welas asih. C. Yang maha sadar. D. Yang maha sempurna. E. Yang maha damai. Oke, ada jawab C, ada jawab B, sudah di close. Jawabannya adalah C, yang maha sadar. Oke, lanjut Sesiong Alung, Katan. Amesusisiung, kuis nomor 4. Kesadaran keberapakah yang akan membawa kembali ke sifat hakiki semula? A. Kesadaran kelima. B. Kesadaran ketiga. C. Kesadaran kesembilan. D. Kesadaran 6. E. Kesadaran 1. Ayo dijawab Sesiong Sece. 5. Close ya, close. Oke, jawabannya adalah
C ya, kesadaran ke-9. Next, soal yang kelima. Kesadaran keberapakah yang merenungkan, merefleksi, dan mengambil tindakan? A. Kesadaran keempat. B. Kesadaran ketiga. C. Kesadaran ketujuh. D. Kesadaran keenam. Dan E. Kesadaran ke-8. Ayo siswa C. Ini mengenai perihal kesadaran ya. Wah, semua rata-rata benar. Ya, jawabannya adalah C ya, kesadaran ketujuh ya. Semua benar ya. Next, soal yang keenam. Hakikat dari kebajikan adalah A. Dewa Naga, B. Brahmana, C. Tathagata, D. Bodhisattva, dan E. Raja Yama. Ayo, suci, silakan dijawab. Close ya, jawabannya adalah C ya, suci, Tathagata. Oke, sambil menunggu hasil pemenang, silakan Amir Sususyong melanjutkan kesan batin yang tadi ingin disampaikan. Oh, Silakan Amir Sususyong. ya, saya tadi ingin menyampaikan tentang David Liu ya. Jadi David Liu itu ada di YouTube ya, setiap minggu ya, jam 7. Jadi eh, ya saya mengenalnya dari YouTube ya. Jadi 3 minggu terakhir ini rupanya beliau menyampaikan ya kisah sejarah dia ya, kisah menjadi lerawan ya. Tadinya saya berpikir dia itu dari Malaka ya, karena banyak lerawan dari Malaysia itu selalu cantan ya. Jadi rupanya setelah saya mengikuti 3 minggu terakhir ini ya, eh, David Liu ini dari Taiwan ya. Jadi dia sekolah di Taiwan, ya dia juga punya pabrik ya. Tapi sebelumnya dia dari sales. Terakhir karena di Taiwan itu ekonominya sudah semakin maju, jadi pabriknya kalah bersaing. Dia pindah pabriknya ya, berjodoh di Malaka di Malaysia. Jadi pada saat itu dia juga belum menjadi lerawan suci ya. Dan istrinya kesuciannya itu yang mula-mula menjadi lerawan. Jadi dia juga ya dia yang punya pabrik ya Sesiong ya. Dia waktu weekendnya dia main golf ya. Jadi dia juga istilahnya untuk apa ya? uh, Istilahnya mendamping istrinya. Dia lebih baik enjoy the life, main golf ya karena dia mau punya bisnis ya. Tapi terakhirnya bagaimana ya? Tentunya kita semua tahu ya bahwasanya setelah dia di Malaka ya. Jadi dia bikin pabrik ya. Dia namanya orang Taiwan ya, datang ke Malaka ya. Banyak orang suku Chinese, suku Melayu ya. Akhirnya dia mencoba bagaimana merangkul ya, ya istilahnya orang-orang di sekitar ya. Jadi dia pernah ikut camp pengusaha di Taiwan sehingga dia mengerti visi misi suci dipraktekkannya. Nanti bersambung ya Sesiong ya. Kita bacakan dulu pemenang ya. Untuk yang nomor 1 ya. Selamat kepada Rina Sucie dari Jambi. Yang kedua Mary Sucie dari Tebing Tinggi. Yang ketiga Luli Sucie dari Medan. Selanjutnya bagian daripada Sesiong. Kita berbagi Sesiong. Oke, Kak En, Amir Sususyong. Pemenang untuk kuis nomor 4 adalah Kiki Martin Sesyong dari Bandung. Pemenang untuk kuis nomor 5, Yeni Liao Sucie dari Jambi. Dan pemenang untuk kuis nomor 6 adalah Yeni Lukita Sucie dari Medan. Silakan Sesyong Sucie dari para pemenang kuis. Dipersilakan untuk memberi kesan batin. Silakan kita mulai dari Rina Sucie. Oh, Rina Oh, Sucie udah tidak chat. sharing. Mm-mm. Oke. Mary Kak En ya. Sucie.
Mary Kalian Secie sudah dari chat ya. Tebing Tinggi, silakan. Lina tidak. Oke, dilanjut Mary Secie dari Tebing Tinggi. Mary Secie tidak sharing, oke, tidak apa-apa. Oh, Tanjung Balai ya. Oke, Kemudian ini Luli Roli, Secie dari Medan pasti sharing ini Sesyong. oke, kita tunggu ya, Amir Susesyong. Roli Secie, silakan. Kita tunggu kesan batin. Selamat malam, Sesyong Sejeman. Kalian ya Ya, Secie. Iya, Roli Secie. kan Sesyong Sejeman. Tadi tidak ingat ya, soalnya yang nomor 3 itu apa ya Sesyong ya? Itu ya. Sebenarnya bila dikaji ya, sebenarnya yang maha sadar itu susah dilakukan karena begitu banyak halangan atau tantangan yang akan diterima kita sebagai yang menjalaninya. Jadi bila tiap hari kita mendengar, mungkin setiap hari bisa melatih diri. Jadi kanan untuk semua acara yang diadakan oleh Seci ini. Kanan Sesyong. Ya, katanya Luli Secie. Ini Luli Secie sangat rajin Sesyong. Dari pagi tetap ikut. Ini minggu malam Iya. juga ikut. Ya, makanya Wah. tadi saya ya yakin Secie ini dia biasa sharing gitu. Kanan ya Secie. Luli ya. Oke, yang lain Kanan, ini yang yang lain lain. sudah ada chat ya Secie. Ya, apa Sesyong? Yang dari Bandung, Kiki Martin Sesyong, yang di Bandung, silakan Sesyong. ini belum kenal yang di Bandung Sesyong. Iya, iya. Iya. Dan juga tidak ada chat. Ini halo Sesyong. Berarti Kiki Martin Sesyong, oke, tidak Ini sharing tidak ya. sharing. Kanan Di ya. keadaan kan. Berarti Amir Susesyong, silakan sambung kesan Wah. batin tadi. Oke, David. jadi Liu ini Oke. kan, jadi kenapa saya sangat terkesan ya? Ini rupanya ada Elisa Secie. Silakan dulu Elisa Secie. Elisa Secie, silakan. Cảm ơn Sang dan Kaiser, cảm ơn kepada semua Sesyong Sejeman yang hadir bersama dan terutama pada moderator malam hari ini ya, Amisu Sesyong, Alung Sesyong dan tim operator dan ini ya yang menerjemahkan kita dapat belajar bersama. Cảm ơn saja. Tadi aku mau lihat judulnya nih, judul materi hari ini ya. Mempercayakan sutra teratai serta memuji orang yang menerima dan menegakkannya. Sebenarnya saya pribadi ya dalam belajar untuk memahami yang Master sampaikan itu tidak mudah. Tapi sepanjang perjalanan di Seci ini saya melihat begitu banyak Sesyong Seci yang tetap bersungguh hati. Apa yang membuat mereka bersungguh hati ini menggugah hati. Lalu kan kepada mitra bajik ya, selalu ada saja Sesyong Seci yang ingin berbagi sharing ceritanya dan saya berkesempatan untuk mendengar. Jadi dari dengar sharing mereka ini, rupanya begini ya proses mereka. Mereka juga menjalani proses. Nggak langsung bisa, tapi mereka tertarik untuk mendengar kelanjutannya. Walaupun nggak paham, terus mendengar. Pada suatu saat dia memahami, dia juga bersuka cita. Akhirnya saya paham dan dia menceritakan kepada sesama Sesyong Seci. Saya termasuk yang beruntung mendengar cerita itu dan belajar. Oh, rupanya
mendengar itu bukan hanya sekedar mendengar ya. Habis itu acara simfas yang selesai aku lupa semua. Awalnya saya begitu. Sampai aku pernah dengar sharing ya Mitra Bajik dia, Amisu Sisyungnya. Dia cerita pengalamannya dia. Lalu setelah mendengar ceritanya, saya balik berpikir. Tiap hari master suruh meminta kita harus dengar ceramah master ya. Pasti ada bekal yang ingin disampaikan kepada kita dalam melakukan aktivitas dalam keseharian. Tiap kali master bilang, Jie hao yen, Jie hao yen. Saya merasa, saya udah melakukan Jie hao yen lah. Tapi setelah direnungkan, pikirkan, oh, saya hanya Jie hao yen kepada yang hao yen. Yang ketemu yang kurang hao yen, aku bagaimana? Saya menghindar. Lalu setelah menghindar, jalannya waktu, apa yang saya dapatkan? Selalu terjadi pengulangan. Mendapat hubungan maksudnya komunikasi kurang bisa, ya karena kurang bisa ya saya kurangi itu untuk komunikasi ya. Jadi saya hanya cihawin kepada yang lebih mudah berinteraksi dalam semua aktivitas lah dalam diseji. Sampai belakangan inilah dalam 1-2 tahun ini setelah dengar dan pelan-pelan cerna, rupanya di balik Cihaoyen ini bagaimana mengubah kondisi yang dari belum Haoyen, aku mengubah jadi Haoyen. Berarti saya dulu kurang memahami maksud master. Hanya ngambil sebagian dasarnya di depan, tapi di balik itu nggak paham. Sekarang karena ada mendengar tentang kesadaran ketujuh adalah ladang aktivitas kita ya. Waktu ke-6 kan kita di pikiran. Pikiran itu kan kita terombang-ambing antara kadang delusi kita ada ya. Lalu kesadaran ketujuh itu kita disuruh diminta lah renungkan bagaimana kita merespon. Kalau dulu meresponnya ya berdasarkan kebiasaan ya. Lalu dalam noda batin itu dikatakan kalau kita mau berubah, termasuk berubah cara berpikir kita, sikap kita, kebiasaan kita itu bisa membuat keadaan lebih baik. Nah, jadi dari merubah ini, cara respon saya mulai berubah. Termasuk itu ya, menyikapi bahwa setiap rintangan itu adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Bagaimana menjadi Cihaoyen. Lalu ada ini sharing sefu ya tentang kesabaran. Sabar mau sampai kapan? Sampai nggak sabar, berarti itu kita meredam atau kita sadarnya terpaksa ya. Sabar. Tapi yang kata master, sabar sampai tidak merasa sabar. Nah, bagaimana kungfu ini? Sharing sefu ini bilang ini, pada saat saya bisa menerima kondisi ini dan mencerna dhamma yang master sampaikan ini, semua keadaan itu baik buruk, semua ada pelajaran kehidupan yang bisa kita petik ya, pelajari. Jadi sefu ini jadi berbahagia untuk mempelajari di balik ini ada apa, di balik ini dari apa. Jadi semua kanyen zhou huan xi shou. Kata mata kanyen zhou huan xi shou dapat diskon 20%. Dapat lagi hal ini. Jadi sekarang setiap kali menghadapi masalah ataupun rintangan, saya juga belajar di sisi ini ya. Dan membuat bisa menerimanya dan membuat kehidupan lebih damai, tenang, dan sukacita. Lalu ini di sisi ini sesi ini kan ada bilang ya, kita harus memuji. Di mana kita melihat Sisyung Sijimen kita yang di samping begitu bergiat dan kita terinspirasi, kita harus memberikan pujian supaya dia juga berusaha melakukan yang dia rasakan bermanfaat ya.
Jadi kalau kita memberikan pujian itu berarti arahnya benar. Dia akan semakin termotivasi dan bisa berkontribusi. Karena kita saudara-saudara ini butuh semangat untuk maju bersama, bukan sendiri. 感恩ya, Alung Sesiong, Amir Sesiong, Chen Sece juga ya, dan semua yang begitu sungguh hati selalu menginspirasi. 感恩大家，感恩，晚安。 Ya, Kangen ya, Sece Elisa. Ini satu komunitas ya sama Sesiong ya. Ya, Nah, Elisa Secie sangat bersungguh hati sudah selalu tahu sharing Dharma. sudah Hmm. tahu Sece itu endorse tentang apa Sesiong? Nah, belum tahu Sesiung. Dia juga pelestarian lingkungan Sesiong. Iya, 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 luar biasa ya. Tapi yang basah. Oh iya, 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 ekoenzim ya. Ah, Oke, 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 oke. Kata nih ya, Elisa Secie telah memberikan sharing yang sangat menginspirasi. Ya, semoga ini bisa menyemangati sebagai inilah ya, sebagai bara api semangat ya untuk saya juga untuk menjadi seperti Elisa Secie. Kanan Elisa Secie. oke, ada yang ingin sharing lagi Sesiong Sece. Oke, ini Lisandra Sece. Kangen ya. Cảm ơn Tăng ơn Khải Phước, cảm ơn Sư Dung Sư Cie, cảm ơn pada tim Simpatiang yang sudah neyongsin ya. Cảm ơn juga pada Alung Susyung sama Amir Susyung ya. Saya Lisandra ya dari Medan juga. Di sini saya ingin berbagi sedikit ya. Tadi di catatan tangan master ada tertulis ya. Siapapun yang kita temui, kita mampu melihat kebaikannya. Setiap orang adalah orang baik. Apapun yang diucapkan orang lain, kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Biarkan berlalu tanpa meninggalkan luka di hati. Nah, di sini saya menceritakan sedikit ya tentang pengalaman saya di sebagai relawan di Suci ini ya. Nah, jadi di Suci kita sambil berkegiatan sambil bagaimana kita menghadapi banyak orang ya, banyak orang dengan masing-masing punya pola pikir sendiri, dengan masing-masing punya pendapat sendiri ya. Jadi kadang-kadang apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain itu benar ya. Apa yang menurut orang lain benar belum tentu menurut kita ini adalah benar. Jadi maksud saya di sini adalah kita jangan melihat apa yang dilakukan dari sisi yang lain ya, yang mungkin tidak cocok di hati kita ya, apa yang sudah dilakukan ya. Tapi itu kan cuma mindset kita saja ya. Karena dari sudut pandang segi masing-masing itu kan berbeda. Jadi kadang-kadang menurut kita, oh si C itu dia kurang ya, kurang maksudnya kurang bagus ya dalam menjalankan tugasnya atau kita sudah menjudge ya kucing atau suci itu pola pikir kita sendiri ya. Tapi di balik sisi itu kita harus memikirkan bahwa suci yang sudah bersumbangsi, mereka yang pertama mereka sudah mau, mereka sudah niat, mereka sudah yungsin untuk menjalankan yang terbaik ya. Karena bagaimanapun kita sebagai relawan ya, saat kita diberi tugas kita akan memberikan versi kita yang terbaik kan. Nggak mungkin kita akan sengaja melakukan kesalahan untuk menunjukkan bagaimana ketidakmampuan kita kan gitu-gitu ya. Cuman kadang-kadang kita ini punya keterbatasan masing-masing ya, punya pengetahuan yang keterbatasan masing-masing ya, bisa jadi pengetahuan kita ini jauh masih di bawah dari sesungguhnya yang lain sehingga kita ini kadang-kadang bisa dinilai tidak baik ya atau tidak bagus dalam menjalankan ini.
Saya ingat ya, 15 tahun yang lalu saat saya pertama kali menginjakkan kaki saya di Huiso ya, Cemara Asri, Medan. Saat itu saya masih putih-putih ya. Nah, di sana ada kegiatan ya. Saat itu masih di SMS ya modelnya ya, masih pakai SMS biasa ya. Berapa tahun kemudian baru ada dari apa Messenger dari BBM ya. Kok BBM? Apa namanya ya? BlackBerry ya. Jadi pas ada kegiatan begitu saya hadir, saya langsung kena marah ya. Ini ada satu Sece yang bilang, Sece, kenapa kok Sece lama kali baru datang? Ini kegiatan sudah mulai loh, begini-begini. Saya tidak tahu kegiatan itu mulainya jam berapa. Saya cuma tahu ada kegiatan. Jadi, Sece bisa membayangkan betapa saya terkejutnya. Begitu baru sampai, napas masih ngos-ngosan, saya sudah kena marah. Jadi, saat itu saya sempat melongo sebentar. Saya berpikir, wah, kenapa bisa gitu ya? Gitu juga kan. Terakhir ada satu Sece yang lebih senior, ya. Saat itu saya tidak tahu ya mana yang lebih senior, mana yang lebih tidak senior ya, karena kan ada jenjang kerelawanan dari seragamnya ya. Saat itu saya belum tahu. Terus Sece itu memegang pundak saya dan berkata, Sece, tidak apa-apa Sece. Sece udah datang, pun bagus. Sini, mari saya. Sece belum ada bagian tugas ya, sini, katanya. Dan Sece itu kemudian membimbing saya untuk masuk ke dalam eh, eh, pembagian tugas ya, ada Sece yang lagi membutuhkan relawan. Dan saya ditempatkan di situ. Saya juga sudah lupa kemarin ya, masih kemarin ya, tugasnya apa gitu ya. Jadi itu Sece bisa membayangkan apabila ya saat itu saya memasukkannya ke dalam hati. Saya akan berpikir ya kepada ini relawan bagaimana ya. Saya barusan ya mungkin relawan itu pun tidak tahu ya. Saya ini tapi karena dari seragamnya harusnya tahu ya karena kan putih-putih ya. Tapi beliaunya kan langsung mengucapkan kata-kata yang ketus tanpa bimbingan ya. Saat itu kalau saya mengambil berat kata-kata dari relawan itu, saya tidak akan sampai dicuci. Saya tidak akan dicuci sampai hari ini. Begitu Sece. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikannya. Sebenarnya apa yang menjadi kata-kata kita itu, apa yang kita ucapkan itu, ya hendaknya kita bisa lebih berhati-hati untuk tidak menyinggung, untuk tidak menjadi satu pisau silat ya di hati orang lain ya. Kadang-kadang kita tidak bermaksud seperti itu ya. Cuman cara penyampaian kita, cara bahasa kita itu bisa membuat orang sakit hati tanpa kita mengetahui bahwa mereka sudah sakit hati karena kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu ya, Sece. Saya juga bukan tipe orang yang bisa berbahasa lembut ya. Kadang-kadang saya sangat kagum ya dengan beberapa Sece yang selalu bertutur bahasa dengan lembut, maksudnya dengan nada suara yang rendah gitu. Saya karena selalu di komunitas di mana orang-orang di sekitar saya itu selalu berbicara ngomong dengan nada-nada kuat, dengan nada-nada keras, sehingga saya juga otomatis ya pasti ikut yang lingkungannya ya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya kalaupun ada ngomong gitu sama Sece gitu, maksud saya menyampaikan sesuatu hal. Cuman karena itu saat mungkin keadaan, situasi atau apa saya bisa terbawa emosi ya, maksudnya emosinya bukan emosi marah ya. Untuk saat ini saya lebih bisa mengendalikan marah saya ya gitu. Jadi tapi nada saya ngomong tetap kuat sehingga seakan-akan itu terkesan saya menjerit atau saya ngomong dengan nada lantam gitu. Padahal maksud saya tidak seperti itu. Nah, terakhir setelah percakapan selesai, saya baru mengingat kembali, wah, nada saya tadi tinggi ya, gitu ya. Nanti ini tersinggung nggak nih Sesiungnya ini? Tersinggung nggak nih Sece ini? Nah, saya
setelah saya berpikir lama, kadang-kadang saya bisa menghubungi kembali Sesiong Sece itu untuk tanyakan kembali dan meminta maaf kalau misalkan nada saya agak tinggi ya, tapi maksud saya tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi di sini jadi kita harus juga tahu ya Sesiong Sece, apapun yang diucapkan orang lain ya, kita harus dapat menerimanya dengan lapang dada ya. Biarkanlah berlalu gitu ya. Kenapa harus simpan di hati sesuatu yang bisa melukai hati kita? Sesuatu yang bisa membuat kita sedih, sesuatu yang bisa membuat kita akan menjadi berpikiran buruk. Dengan berpikiran buruk, otomatis kita akan mengucapkan hal buruk dan bisa juga terpengaruh dengan melakukan hal yang buruk gitu. Jadi itu kan semua itu meninggalkan karma ya, itu Sesiong Sece. Jadi kita di Ceci sering berkegiatan, sering bekerja sama ya dengan Sesiong Sece, dan otomatis pasti tidak akan dipungkiri ya, itu gesekan itu pasti ada. Cuman Sesiong Sece itu jangan terlalu ambil hati ya. Yang bisa diabaikan, abaikan saja gitu. Karena selagi itu tidak, kadang-kadang melukai hati kita itu ya termasuk melukai ego kita ya. Kadang-kadang kita harus sangat sancie ya, sancie. Kita harus sangat bisa mengerti, kita harus juga bisa menghormati ya. Dan juga kita harus bisa berpuas diri ya dengan apa yang sudah ada gitu. Jadi untuk Sesiong Sece yang mungkin sudah senior ya, yang sudah lama berkegiatan di Ceci, kalau bisa, ya ini untuk saya sendiri ya, karena saya sendiri juga masih belum bisa ya, kadang-kadang masih ceplos ya, untuk bisa lebih berkata-kata baik gitu ya, untuk bisa lebih bisa mengajak, membimbing relawan-relawan yang baru ya, atau relawan yang lebih junior ya, untuk kita untuk tidak mengucapkan kata-kata atau hal-hal yang mungkin bisa menyinggung mereka ya. Nah itu bagaimana caranya? Nanti Sesiong Sece akan mengerti sendiri ya. Kalau misalnya Sesiong Sece nanti lebih sering lagi mendengar Dhamma, itu akan otomatis bisa mendengar ya. Bisa mendengar dan bisa mengubah ya. Tadi seperti ada dikatakan, dengan melaksanakan sila, ya, itu akan dapat menimbulkan samadhi dan kebijaksanaan. Dengan melaksanakan sila, dengan tidak melanggar sila, kita akan bisa membedakan mana itu baik dan mana itu buruk. Nah, saat kita melakukan hal yang melanggar sila atau buruk, kita akan merasa takut, kita akan merasa malu. Nah, disitulah kita akan bisa membedakannya ya. Kadang-kadang seperti hal yang paling simpel aja lah ya, melanggar peraturan lalu lintas ya, lampu merah ya. Itu ya bagi Sesiong Sece yang berkendaraan, saya rasa sangat jarang lah ya kalau tidak melanggarnya ya. Kadang-kadang tak sengaja juga termasuk melanggar. Hanya itu saja ya Sesiong Sece, waktu pun sudah menunjukkan jam 9. Sampai di sini sharing saya. Kangen saja. Kangen Lisandra Sece, pemberian kesan batin yang sangat baik untuk semua relawan yang berkesempatan mendengar pengalaman dari Lisandra Sece ya. Lisandra Sece tidak pernah ini ya memberikan kata-kata yang kasar menurut saya ya. Kenapa Lisandra Sece sendiri menilai diri selalu memberikan kata-kata kasar. Ya memang dalam ini ya Sesiong Sece izinkan saya berbagi kesan batin untuk detik-detik penghabisan ini dalam hubungan antar manusia, apalagi dalam komunitas besar, ya pasti sangat sulit dihindari yang namanya perselisihan. Tapi ini menurut saya saya selalu menganggap jikalau terjadi perselisihan, itu saya harus menganggap itu adalah kekurangan diri saya sendiri.
Kenapa ini bisa terjadi? Itu adalah kekurangan diri saya. Karena kalau misalnya kita selalu mau mencari benar salah, itu akan menjadi satu sayatan di dalam hati ya. Jadi sebenarnya ini menurut saya benar salah itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita dapat melatih diri ini supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Amir Sususiung, silakan. Ya, kangen ya Sesiong sama tadi Sece Lisandra ya. Jadi ini kebetulan ada yang bertanya ya tentang kesadaran ya 6, 7, 8, 9 dan kita beri kesempatan ya untuk Suceng Sesiong untuk sharing bersama kita. Kangen Sesiong. Ya, selamat malam ya, Amir Susyung dan Alung Susyung. Suara saya jelas ya, Susyung? Ya, jelas Sesiong. Ya, udah ngantuk ini Susyung ya, dari pagi bakso tadi. Ya, Kanen Sangjeng Kaise ya, selamat malam Susyung Suci semua, Kanen juga tim Simpasiang ya. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya sudah mengulang-ulang ya, mungkin karena waktu saya juga nggak ingat 100% ya, nggak lihat kembali bahannya. Yang jelas ya, dari kesadaran 1 sampai 5 itu adalah fisik ya, fisik. Jadi dari mulut, telinga, apa ya, mata, hidung dan badan ya atau tubuh. 1 sampai 5 indera fisik kita. Kemudian keenam adalah indera pikiran ya. Nah, jadi dari indera 1 sampai 5 kita melihat, kita merasakan, kita mendengar. Oke. Di pikiran itu kita menilai, ya kita menilai. Saya suka warna ini, saya tidak suka rasa ini, saya tidak suka mendengar suara ini, ya. Jadi dari 1 sampai 5 kita menyerap. Kemudian yang keenam kita menilai ya, menilai. Kemudian ini yang agak apa ketujuh ya. Ketujuh itu kita menggunakan perasaan, ya. Jadi dari 1 sampai 5 indera fisik, yang keenam indera pikiran ya. Kemudian ketujuh kita menggunakan perasaan. Jadi kalau yang namanya perasaan ini gak objektif lagi, ya gak objektif lagi. Kalau 1 sampai 5 kita melihat warna merah, yang keenam tidak bisa membantah, ya. Tetapi yang ketujuh di sini timbul perasaan suka atau tidak suka. Ya, kita melihat seseorang itu kadang-kadang bisa langsung menilai ya, menjengkelkan ya orang ini, atau orang ini membuat saya apa ya, ya istilahnya kok seperti ada perasaan ya. Misalnya kita melihat master ya, seperti kita ada perasaan dari masa lampau ya. Banyak orang begitu melihat master sudah merasa, wah, saya terharu ya, saya mau menangis. Ada perasaan tertentu yang timbul. Nah, ini perasaan ketujuh ini dari mana sebenarnya ya? Jadi ini dia agak berdiri sendiri. Perasaan ketujuh itu berhubungan dengan kesadaran ke-8. Kesadaran 8 ini adalah masa lampaunya. Ya, jadi ketika mengambil keputusan ya di perasaan yang di nomor 7 ini, dia mengambil memori dari kesadaran ke-8. Ya. Demikian juga setelah kita melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, tindakan itu adalah kombinasi dari kesadaran ke-6 dan ke-7, ya. Jadi gini, ke-6 bilang ini warnanya bagus, ke-7 bilang saya gak suka, ya. Jadi tindakannya apa itu antara 6 ke-7. Namun tindakannya itu menciptakan akibat, ya, menciptakan karma. Karmanya ini disimpan di kesadaran ke-8. Oke. Jadi kesadaran 8 ini selain menyimpan hasil karma kita, dia juga menyimpan hal yang positif ya, yaitu kebijaksanaan kita, dharma kita. Ya, kita menyerap dharma, kita simpan di sana. Makanya dinamakan gudang kesadaran. Ya, jadi singkatnya ya, sesi 1 sampai 5 adalah fisik, 6 pikiran, 7 ya mirip perasaan, 8 inilah kesadaran yang sebenarnya ya. Jadi fisik, pikiran, perasaan, kesadaran. Oke. Nah, penting sekali ya kesadaran 8 kita itu, gudang itu simpan dengan hal-hal baik. Hal-hal baik itu apa saja? Buah karma baik dan dharma yang baik. Buah karma baik, dharma baik, semuanya ini membuat gudang kesadaran kita menjadi murni, ya, menjadi bersih. Ketika dia disimpan dengan hal-hal yang bersih,
suatu saat nanti dia menjadi cermin ya, menjadi satu cermin yang sangat bersih. Itulah cermin hati kita yang disebut dengan kesadaran kesembilan. Itulah sifat hakiki kita yang sebenarnya yang setara dengan sifat hakiki Buddha. Ya, jadi mungkin sangat singkat ya singkat, tapi cara kerjanya adalah demikian. Indra ke satu dengan lima fisik bersentuhan dengan objek luar. Indra keenam ya menilai ya ini warnanya kuning, itu warnanya apa, bau yang kita cium, bau atau wangi, kemudian suara yang kita dengar ya keras atau lembut, saya suka atau tidak, kemudian kesan tujuh mulai ya perasaan mulai bermain, kemudian kesadaran ke-8 adalah hasil dari kombinasi tindakan yang diambil dari pikiran di kesadaran ke-6 dan perasaan di kesadaran ke-7. Hasilnya disimpan di kesadaran ke-8, makanya hati-hati ya. Kesadaran 8 atau gudang kesadaran ini harus kita simpan dengan hal-hal positif sehingga kita bisa mencapai kesadaran ke-9 atau disingkat dengan kesadaran hakiki ya atau kesadaran setara dengan seorang Buddha. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya kanan ya Amin Sesiung dan Alung Sesiung kanan Sesiung Sije. Ya, Kangen ya, Suseng Sesiung. Ya, ini semua ya ada di bab-bab sebelumnya ya, tapi dengan kesadaran ke-8 ya, Suseng Sesiung bisa meringkasnya untuk kita semua. Oke, ini kita sudah jam 9 ya, jadi hari ini juga ada kosakata ya. Ada Jadi, kosakata Sesiung. ya, jadi oke, kita lanjut ya dengan kosakata dulu. Silakan, Siap Pusat. 感恩是供上人开学，感恩是故事博。净思妙莲华熏法香与会 Kosakata Shin Fasyang Bab 21 Kekuatan Gaib Tata Gata Episode 1791 Mempercayakan Sutra Teratai serta memuji orang yang menerima dan menegakkannya. Wu Nü, gadis penari. Keji, penyanyi wanita. Xun Se, mengkaji dan melacak. Merenungkan dan menelusuri. Jing Fo Fo Zai, menghormati Buddha dan oleh karenanya Buddha ada. Wen Fa Fa Zai, mendengarkan Dharma dan oleh karenanya Dharma ada. 感恩师姑师伯，早上好。 Ya, Kangen ya, ini Bodhisattva kecil. Jadi kita menutupi ya intisari pada malam ini ya, dan sebelum kita Wensing ya, tadi saya juga mau kangen kepada semua Sesiung Setie yang hadir, yang ikut sampai hari ini dan juga sampai malam ini, dan juga Seciemen yang tadi sharing bersama kita ya, dan juga ya kita sama-sama belajar bersama ya dalam menjalani perjalanan Bodhisattva ini. Oke, Taja Qing Jili, Qing Hejang, Jiang Bo Ji Sang Ren Ji Sang Ren Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin. 祝福大家，阿弥陀佛。弥陀佛，晚安，感恩师兄师姐们，晚安。 晚安Sesiung Sije men. 晚安 Elisa Sije, Vivian Sije, Lisandra Sije, dan Sujang Sesiung. 晚安，晚安。
质疑枯竭的生态，不再纯净微笑的海，沙滩上的垃圾与瓶盖，是海不会说的无奈。海洋生态已破坏，过去面貌消失不在，那鱼虾们的家被伤害，减速行动要尽快。让我们许下心愿，让污染不上演，从现在开始转变，接受出发之心能实现。海天一线的画面，梦想离我们不远，保护海洋不分谁，珍惜大自然的资源。质疑枯竭的生态，不再纯净微笑的海，沙滩上的垃圾与瓶盖，是海不会说的无奈。海洋生态已破坏，过去面貌消失不在，那鱼虾们的家被伤害，减速行动要尽快。让我们许下心愿，让污染不上演，从现在开始转变，接受出发之心能实现。海天一线的画面，梦想离我们不远，保护海洋不分谁，珍惜大自然的资源。让我们许下心愿，让爱重新蔓